Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanmaskur dari Prodi BK semester 2. Ya, di sini saya akan memberikan analisis tentang konflik dalam keluarga yang berhubungan dengan teori komunikasi antar pribadi dan juga manajemen konflik. Lanjut, konflik di dalam keluarga adalah fenomena umum yang sering terjadi karena dalam hubungan antar pribadi lingkungan keluarga. Konflik ini dapat muncul karena perbedaan pendapat, terus perbedaan nilai, tujuan, usaha, kebutuhan, dan lain-lain. Terus analisis tentang konflik dalam keluarga melibatkan pemahaman tentang teori komunikasi antar pribadi dan juga teori manajemen konflik. Yang pertama, teori komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Dalam keluarga seringkali dipicu oleh masalah komunikasi yang buruk, termasuk kegagalan dalam penyampaian informasi, dalam mengungkapkan perasaan, kebutuhan, dan harapan dengan jelas. Komunikasi non-verbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara juga dapat mempengaruhi bagaimana konflik berlangsung. Terus, teori pertukaran sosial. Konflik dalam keluarga dapat dilihat hasil dari pertukaran sosial yang tidak seimbang. Ketidakpuasan dalam hubungan dapat memunculkan ketika anggota keluarga merasa bahwa kebutuhan dan harapan mereka tidak terpenuhi. Yang ketiga, teori pola komunikasi keluarga. Konflik dalam keluarga seringkali terjadi karena adanya pola komunikasi yang tidak sehat. Pola komunikasi yang agresif, defensif, ataupun pasif agresif dapat memperburuk konflik dan membuatnya sulit untuk mencapai pemahaman dan solusi yang memuaskan. Terus yang kedua, teori manajemen konflik. Yang pertama, gaya konflik. Gaya konflik dalam keluarga dapat dipengaruhi bagaimana konflik dihadapi. Ada beberapa gaya konflik yang umum, seperti gaya kompetitif atau berusaha untuk menang sendiri, terus gaya kolaboratif berusaha mencapai solusi yang memuaskan semua pihak, terus gaya menghindari atau menghindari konflik, terus gaya akomodatif memenuhi kebutuhan orang lain, dan gaya kompromi mencapai kesepakatan setengah-setengah. Terus manajemen konflik. Konflik melibatkan upaya yang sadar terarah untuk mengelola konflik secara efektif. Ini meliputi pengenalan dan pengendalian emosi, pemahaman serta kebutuhan dan perspektif masing-masing anggota keluarga, serta mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Tanggapan saya mengenai konflik tersebut adalah dalam keluarga pastinya konflik kan berbeda-beda. Nah, menurut tanggapan saya sedini mungkin kita dapat meminimalisir terjadinya konflik dalam keluarga, dan kita juga harus menghindari konflik-konflik yang ada dalam keluarga. Kita juga sebagai anak muda harus mau mengalah dan lain sebagainya. Jikalau konflik itu tidak terhindarkan, maka kita atasi dengan cara kita duduk bersama, kita musyawarah, kita adakan diskusi dengan keluarga, baiknya bagaimana untuk mengatasi konflik tersebut. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.